Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Sobat muda dimanapun berada, jumpa lagi kita dengan Muda TV SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki 1 Ramadan dan kita telah menyelesaikan puasa pada hari pertama ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan ini. Sobat muda yang dimuliakan Allah dimanapun berada, Ramadan adalah bulan yang dinanti-nanti oleh seluruh umat Islam di dunia. Karena ada satu kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita semuanya, yaitu siyamu Ramadan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini menjadi ayat yang menetapkan bahwa puasa ini wajib kita laksanakan. Dan salah satu dari tujuan dilaksanakan puasa itu adalah seperti disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Nah, sobat muda semuanya, alhamdulillah sekali lagi pada hari pertama ini kita sudah melaksanakan puasa dari terbit fajar hingga menjelang terbenam matahari ini, dan insya Allah sebentar lagi kita akan melaksanakan berbuka. Nah, oleh karena itu kita berharap bahwa puasa yang kita lakukan selama Ramadan ini benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Sehingga puasa kita sebenarnya adalah tidak hanya pada bulan Ramadan ini seperti layaknya orang sholat, maka ketika kita ingin mengetahui apakah sholat kita itu mempunyai hikmah terhadap diri kita, mempunyai efek pada diri kita, adalah kita lihat perangai kita di luar sholat. Ketika sholat kita mungkin menjadi orang yang taat, tapi apakah sholat itu ada efeknya kepada kehidupan kita? Kita lihat setelah selesai sholat. Nah, demikian juga dengan puasa Ramadan ini. Allah katakan la'allakum tattaqun. Maka untuk mengukur ketakwaan seseorang itu dilihat setelah selesainya puasa Ramadan. 11 bulan yang ia lalui, apakah puasa yang sebulan ini, puasa yang kita laksanakan sebulan penuh ini berbekaskah atau tidak? Nah, ini. Oleh karena itu Rasulullah SAW juga memberikan indikator agar kita dalam berpuasa ini memang benar-benar imanan wahtisaban. Ya, ada man soma Ramadan, barang siapa yang siam Ramadan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Maka sebenarnya salah satu ketika kita mendapatkan derajat takwa itu, maka
Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Man qama Ramadan, ya. Barang siapa mendirikan puasa Ramadan ini, bulan Ramadan ini, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Maka dalam hadis ini sebenarnya Rasulullah memberikan indikator agar puasa kita ini, apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini, tidak hanya sekedar untuk melepaskan kewajiban saja. Karena sekali lagi yang dipanggil oleh ayat ini adalah hanya orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Artinya yang dipanggil oleh Allah untuk berpuasa ini memang sudah punya kriteria. Tidak sembarang orang, tidak hanya orang Islam. Kalau orang Islam, banyak juga orang Islam yang tidak berpuasa. Ya, dan jangan heran, karena memang yang dipanggil oleh ayat ini adalah orang-orang yang beriman. Nah ini. Akan tetapi, apakah puasanya berhasil? Belum tentu. Maka Rasulullah katakan, man qama Ramadan. Ketika kita bicara man qama Ramadan, artinya ketika puasa itu memang kita isi dengan amal-amal soleh. Ada infak, ya, ada sholat lail, sholat tarawih, ada witir, ada tadarus, mempelajari Al-Quran. Tidak hanya sekedar membaca saja, tapi juga paham terjemahan, paham artinya, ya, paham artinya, sehingga kita pahami apa yang kita baca. Nah ini, belum lagi kalau kita sampaikan hitungan pahala membaca Al-Quran. Satu kata itu 10 derajat kebaikan. Walaupun ini sebenarnya memotivasi agar kita lancar membaca, tapi setelah lancar membaca apakah cukup sampai situ? Tidak. Karena setelah membaca kita harus pahami, karena bahasa Arab itu bukan bahasa kita. Bagi Bapak Ibu, sobat muda semuanya yang paham bahasa Arab, saya kira nggak ada masalah. Tapi bagi sobat muda yang tidak mengerti bahasa Arab, maka ada terjemahan, ya, seperti Al-Quran yang saya pegang ini, di kirinya adalah ada terjemahan. Nah, bagi kita yang tidak memahami artinya, ada terjemahan di sampingnya. Nah, ini adalah cara-cara kita memahami. Dan ketika bulan Ramadan ini, hati kita terpaut semuanya ke ibadah-ibadah ini. Oleh karena itu, ayo sobat muda semuanya, ini hari pertama, masih ada kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Kita siapkan persiapan diri kita untuk mencapai derajat takwa ini. Tentu dengan program-program, ya, di sekolah. Insya Allah kita nanti ada program-program juga yang mengarahkan ke sana, sehingga sobat muda semuanya, ketika nanti kita ada di sekolah, kita juga ada kegiatan pesantren kilat, tadarus, ya, sholat duha, ya, kemudian ada infak sedekah setiap hari, ya, ada santunan juga nanti kepada fakir miskin. Itu akan kita lakukan di sekolah. Ini untuk apa? Untuk menuju agar qoma Ramadan kita itu memang kita dirikan. Tidak hanya som, tidak ada soma, ya, tidak hanya menahan haus dan lapar, tapi menahan dari semua yang juga yang membatalkan pahala-pahala puasa. Nah ini, jadi seperti itu. Sobat muda semuanya, ya, kemudian ini terakhir, ya, kita berharap semoga Ramadan kita hari ini, bulan ini, tahun ini adalah Ramadan terbaik yang kita lakukan, ya, Ramadan terbaik yang kita lakukan. Sehingga ketika nanti selesai Ramadan, kita adalah termasuk orang-orang yang bertakwa, bukan sebagai orang-orang yang rugi. Kenapa rugi? Kita puasa hanya dapat haus dan lapar saja. Ya, kam min shaim laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Karena berapa banyak orang-orang yang berpuasa itu, mereka tidak dapat pahala dari puasanya, mereka tidak ada manfaat dari puasa yang mereka lakukan, kecuali hanya dua, ju' wal atas, hanya rasa haus yang bersangatan dan lapar yang bersangatan, tapi mereka tidak dapat pahala itu. Dan kemudian kalau sudah seperti ini, hanya haus dan lapar, maka derajat takwa itu pasti tidak akan bisa dicapai. Semoga sekali lagi Ramadan tahun kita ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kesehatan, siapkan program-program terbaik kita
untuk melaksanakan ibadah puasa selama sebulan ini. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kultum hari pertama ini. Semoga kita semuanya diberi keberkahan oleh Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.